Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan dengan kenikmatan yang berbagai macam rupa dalam jumlah yang tidak terhingga, non-stop. Sejak kita belum lahir sampai sekarang tidak bisa kita hentikan nikmat itu. Dan yang terutama kita masih mendapatkan nikmat hidayatul iman, hidayatul Islam. Raditu billahi rabba, ya Allah, saya ridha Engkau ini Tuhan saya, ya Allah. Wabil islami dina, dan saya ridha Islam itu sebagai agama saya. Wabim Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridha Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulmu, ya Allah. Ini kenikmatan tertinggi. Hidup tidak akan punya arti apa-apa kalau tidak punya iman. Orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin berjuang dalam kehidupannya dengan niat untuk kehidupan dunia, maka perjuangannya tidak punya makna sama sekali. Berakhir dunia tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Sunatullah yang sudah Allah gariskan di dalam surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayat nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat nomor 29 ayat nomor 2. Karena ayat satunya alif lam mim, ya. Ahasiban nasu, ahasiba, apakah engkau mengira, anasu manusia, ayutroku akan dibiarkan, ayakulu dengan mengatakan amana kami iman, wahum dan mereka la yuftanun tidak diberi ujian. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, ayat 3-nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Walaqad, lan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan. Lam dan ta. Lam sendiri sudah sungguh-sungguh. Qad dua huruf penekanan bareng diberikan oleh Allah dalam kalimat walaqad, dan betul-betul pasti. Karena dua penekanan. Walaqad fatana, fatana
telah kami uji alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka. Fala ya'lamannallah, betul-betul Allah mengetahui alladzina orang-orang sodaku yang benar-benar benar, pengakuannya benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan betul-betul jelas diketahui jelas al-kadzibin, orang-orang yang mendustakan. Nah, jadi ayat 2, jangan suka mengira kalau sudah ngomong iman tidak Allah uji. Artinya persangkaan atau perkiraan yang kita buat nek wis sregep itu Allah tidak akan uji, itu keliru. Jangan mengira. Kan seringkali ada kata-kata, biasa sholat malam sudah, jamaah biasa, sedekah sering, kok masih banyak masalah aja, kan gitu. Statement itu seolah-olah kalau kita sudah beramal soleh tidak ada lagi ujian. Ini statementnya keliru. Dari segi fakta, data yang kita saksikan, kalau seandainya benar orang yang takwa itu kalau sudah takwa tidak diuji, mestinya kehidupan para nabi penuh dengan kesenangan, nggak ada ujian. Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi Musa sampai dikejar-kejar oleh Firaun, Nabi Ayub sampai punya penyakit, dan sebelum penyakitnya datang Allah hilangkan, cabut dulu anak-anaknya, Allah cabut lagi hartanya, kemudian Allah kasih penyakit. Nabi Ayub nabi itu yang Allah jamin. Jadi para nabi ini mereka juga diuji oleh Allah. Jadi kalau seandainya ada kata-kata, gimana ya kok rasanya sholat malam sudah, jamaah sudah kok biasa, kok masih diuji? Seolah-olah teorinya mengatakan seolah-olah kalau sudah rajin ibadah tidak ada masalah, kan itu. Asiban, kata A ini pertanyaan. Ahasiban, pertanyaan dari Allah pada kita. Allah bertanya. Padahal Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun sekecil apapun Allah ketahui. Tapi kau bertanya. Karena pertanyaan ini bukan pertanyaan ingin tahu. Tapi pertanyaan menekankan. Jadi bukan Allah ingin tahu, Allah sudah tahu. Apakah manusia mengira? Nah, jadi pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya karena sudah tahu. Jawabannya pasti positif, ya. Jadi kata A di sana bentuk tanya. Tapi pertanyaan dari zat yang maha tahu. Berarti pertanyaan di sana bukan pertanyaan ingin tahu, tapi menjelaskan. Kayak kita ya. Kan sudah pasti kalau anak itu mesti berbuat baik sama orang tua. Bertanya, apa pantas ada anak orang kurang ajar seperti itu? Kan tidak perlu dijawab. Apa pantas anak kok kurang ajar karo orang tua? Karena semua sudah tahu jawabannya. Itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Apakah pantas seorang anak kok berani sama orang tua? Semua mengatakan
Anak tidak boleh orang ajar pada orang tua, tapi bentuknya tanya, kan sering seperti itu. Ayat ini menunjukkan bahwa pasti setelah kita beriman pun Allah akan uji. Sehingga nampak walaqad fatannal ladzina min qablihin. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Siapa mereka yang benar-benar imannya benar dan siapa yang imannya hanya dusta. Apakah harus ada ujian dulu baru Allah tahu? Bukan. Tadi sebutkan ahasiba itu kata tanyaannya, tapi pertanyaan dari yang maha tahu. Sehingga pertanyaan itu sudah tahu jawabannya. Penekanan artinya apa? Bukan Allah ingin tahu. Seperti dari ujian itu akan nampak siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah Allah tidak tahu harus pakai ujian dulu? Sehingga nampak yang benar, bukan begitu. Untuk manusia, untuk diri kita. Jadi nampak orang yang imannya benar dan hanya pura-pura iman itu dari ujian. Dari ujian. Nah, istilah kita ujian itu kan kesimpulannya dua. Lulus dan tidak lulus. Dia mahasiswa kuliah. Butuh ujian. Apa mahasiswa kalau sudah rajin kuliah, rajin belajar, setiap ada tugas dikerjakan dengan perfect, dengan sempurna. Oh, nggak usah diuji kan? Nggak juga kan? Diuji untuk mengetahui siapa yang benar-benar, siapa yang tidak. Dan ujian itu yang menyebabkan dia lulus atau naik kelas. Sehingga ujian itu kita butuhkan. Tapi kebutuhan yang kita hindari. Nah, iso kan orang. Tapi itu melekat dalam kehidupan. Itu Al-Ankabut ayat 2. Ada ayat lain yang bisa kita baca juga di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 155. Surat 2. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini sama. Wala nabluwannakum ada kata lam la. Wala nabla ditajid wala nabluwannakum betul-betul pasti aku uji. Artinya Allah pastikan. Kita ini pasti Allah uji. Wala nabluwannakum bisyai'in. Dengan apa ujiannya? Apapun bisa ujian. Apapun bisa ujian. Syai'in itu mewakili sesuatu yang tidak ada pengecualian. Berarti apapun. Hanya bentuknya bisa minal khauf. Rasa takut. Walju atau rasa lapar. Wanaksi minal amwal atau hilangnya harta. Wal anfus dan jiwa. Wasamarot dan buah-buahan. Nah, ini firman Allah pakai kata wala nabluwannakum. Ada la ya. Ada tahjid. Menunjukkan pasti dengan betul-betul kepastian kalian akan aku uji kata Allah. Berarti tidak mungkin tidak diuji. Dengan apa ujiannya? Bisyai'in. Dengan apapun. Nah, punya harta bisa jadi ujian. Punya istri atau suami atau istri bisa jadi ujian. Punya pangkat jadi ujian. Punya ilmu jadi ujian.
punya sehat-sehat jadi ujian apapun bisyain. Hanya bisa dikategorikan bisa al-khauf, rasa takut. Kan muncul kita. Takut sakit, takut tidak lulus, takut kelaparan, takut sendirian. Kan itu khauf. Takut kalah dalam peperangan. Ini BBM naik, takut kurang, pendapatnya tidak cukup, khauf. Muncul rasa takut. Wal ju', lapar. Kurang. Pendapatan tetap BBM naik, harga naik. Waktu belum naik pun pendapatannya tidak cukup, apalagi sudah naik. Ju', sehingga kurang. Itu ujian, rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, atau berkurangnya harta. Bisa hilang, diambil orang, kebakaran, wallahu alam. Wal anfus, orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah, meninggal. Wassamarat, dan buah-buahan berkurang. Karena kemarau berkepanjangan, tidak panen. Nah, ini banyak petani tidak panen. Nah, itu buah-buahannya dikurangi. Nandur polo bejo tidak panen, nandur duren, durinya tidak panen. Ya Allah pasti uji. Ujiannya bisa berbagai macam cara. Sehingga kalau dari ayat ini menunjukkan tidak mungkin kita tidak diuji. Tidak mungkin. Hidup seperti ada di tengah-tengah keramik itu. Keramik itu ujian. Dimanapun di lantai itu kita berdiri, pasti nginjak keramik. Nah, ujian itu gitu. Sebagai apapun kita akan diuji. Jadi jangan suka mengandai-andai, seandainya saya sudah kaya raya, pasti bebaslah dari semua ujian. Nanti akan ada ujian dari kekayaannya. Seandainya saya jadi profesor, orang pintar, wah tidak ada masalah. Nanti akan ada ujian karena profesornya. Seandainya sudah berkeluarga, wah keluarga kita ayam tentrem. Nanti akan ada ujian dari keluarganya. Nah, ini karena pasti bisyai'in tuh apapun bisa berubah jadi ujian. Punya kendaraan, kendaraan menjadi bahan ujian untuk kita. Tidak punya kendaraan, tidak punya pun menjadi bahan ujian. Makanya orang miskin masalahnya muncul karena miskinnya. Orang kaya akan muncul masalah karena kayanya. Orang bodoh akan muncul masalah karena bodohnya. Orang pintar akan muncul karena pintarnya. Tidak berkeluarga akan punya masalah karena tidak berkeluarga. Setelah berkeluarga akan punya masalah karena setelah berkeluarga. Apapun bisyain. Nah, ujung ayatnya setelah Allah uji, ternyata kabar gembira yang diberikan. Ujung ayatnya, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira. Loh, diuji itu kan berat. Tapi kalau wa basyirin, kabar gembira yang diberikan, tapi hanya untuk as-sabirin, untuk orang-orang yang sabar. Nah, yang saya hormati, ini 2 ayat ya. Di surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayutroku ayyakula amana la yuftanun. Jangan mengira, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan iman. Sementara Allah tidak diuji. Tidak mungkin kan gitu. Ayat 155 Al-Baqarahnya, wala nabluwannakum bisyam, pasti Allah uji dengan sesuatu. Nah, tatkala kita menghadapi ujian muncul kan, berat. Nah, gitu. Apa deh?
Kadang-kadang ujian itu satu belum selesai muncul berikutnya. Wah berat. Nah pertanyaannya berat itu sapiro. Nah, definisinya gitu. Kayak pendapatan kecil atau besar. Berapa sih besar itu? Orang punya pendapatan sebulan 100 juta. Besar nggak? Kecil. 1 juta per bulan kok kecil? Kecil. Kenapa? Karena dibandingkan dengan 200 juta jadi kecil. Pendapatan 5 juta, gede. Kenapa? Dibandingkan dengan 3 juta. Kan tidak ada definisi secara pasti. Besar, kecil itu tidak ada. Berat, enteng, berat itu sapiro. Ada beras 5 kilogram. Suruh ngangkat anak yang berusia 5 tahun. Nggak kuat. Tuh. Suruh ngangkat oleh orang dewasa, apalagi gratis, melayu. Sama 5 kilo. Anak kecil nggak bisa ngangkat, orang dewasa bisa ngangkat dengan mudah. Kenapa? Bukan perbedaan kilogramnya, tapi yang berbeda adalah kekuatannya. Anak kecil lemah, angkat 5 kilo pun tidak bisa. Orang dewasa sudah kuat, angkat 5 kilo nggak ada masalah. Artinya apa di sini? Yang namanya berat atau ringan dari masalah yang kita hadapi bukan karena gedenya masalah, tapi karena kuat dan lemahnya diri kita. Sama-sama tadi 5 kilo nih berasnya. Diangkat anak kecil ya 5 kilo berasnya. Diangkat orang dewasa 5 kilo nggak robah kan? 5 kilo berat nggak? Bagi anak kecil berat. Definisinya. Karena lemah. Bagi orang dewasa 5 kilo enggak enteng. Karena kuat. Berarti masalah itu berat kecilnya bukan karena gede masalahnya. Tapi karena kelemahan kita. Maka tatkala kita menghadapi masalah dan merasa berat, itu bukan masalahnya berat pertanyaannya. Tetapi apa? Kitanya yang lemah. Saya lemah. Sampai-sampai menghadapi masalah seperti saya nggak kuat. Nah, kan gitu. Jadi bukan mengakui besarnya masalah. Tapi yang diakui sayanya lemah. Karena kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Wah, pun masalah. Wah, berarti keliru Allah. Mesti masalah boleh kayak aku. Kan hal tidak mungkin. Allah kesalah alamat ngasih masalah. Mesti pas. Tapi kan merasa berat. Bukan masalahnya yang kegedean, tapi kitanya yang lemah. Kenapa saya lemah? Kalau dikasih masalah yang berat sehingga tidak kuat. Karena Allah pingin kita kuat. Nah maka Allah ngasih resep. Di dalam surat Hud, surat nomor 11, ayat 52, Allah berfirman lagi. Surat Hud, surat nomor 11, ayat nomor 52. Wa ya qaumi, Hud berkata, istaghfiru, mohon ampunlah kalian semua wahai kaumku, kata Hud. Rabbakum, kepada Tuhan kamu semua. Sumatubu, kemudian kamu bertobat ilahi, kepada Tuhanmu. Yursilis samai alamidro, Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras. Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu yang ada. Wala tatawallau mujrimin, dan kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Nah ini rumus.
Kita lemah. Apa maksudnya lemah? Karena kita jauh dari sumber kekuatan. Nah kita lemah. Jadi kalau masalah dunia, dekat sumber kekuasaan dijoyo. Wah, kenal presiden dijoyo. Kenal Kapolri dijoyo. Dekat dengan sumber kekuatan. Ini Allah. Tak kala kita lemah menunjukkan kita sedang jauh dari Allah. Jauh bukan berarti jarak. Karena Allah tidak punya jarak, tidak punya waktu. Allah adalah Allah, bukan makhluk. Kita terikat oleh tempat dan waktu. Allah tidak. Berarti jauh di sini adalah jauh jarak antara hati kita dengan Allah. Kenapa jauh? Karena banyak dosa. Dosa inilah yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Hanya setiap ada salah, dosa, satu titik hitam ada dalam hati kita. Dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik sampai hati kita penuh dengan titik hitam, jauh dari Allah. Nah, lemahlah kita. Allah pingin kita yang lemah ini kuat, maka Allah kasih masalah. Kemudian Allah kasih resep, kalau ingin kuat apa? Istaghfiru. Banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Tapi jangan hanya istighfar asal-asal, bukan gitu. Wa tubu ilaihi, dan kembali kepada Allah. Kalau kata kembali berarti kan pernah pergi. Iya. Pergi dari mana? Dari fitrahnya manusia. Dari ketaatan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Istighfar, kembali kepada Allah. Yursilis sama. Allah akan menurunkan hujan dengan deras. Artinya apa? Kesejahteraan. Allah turunkan. Kesejahteraan. Kemudian wa yazid, kuatan ala kuatan, Allah akan menambah kekuatanmu di atas kekuatan yang ada. Kan tadi ada masalah. Kita merasa berat. Kenapa berat? Karena kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena banyak dosa jauh dari Allah. Kata Allah, istighfar. Allah akan tambah kekuatannya. Nah, jadi jangan salahkan masalah yang kita hadapi. Wah, kegedean masalahnya, bukan. Kitanya yang lemah. Sehingga ada masalah yang ada merasa berat. Jadi kalau kekuatan masalah, kekuatan dirinya kuat, ya tidak akan berat tuh masalah itu. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Membawa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu namanya Bani anak-anak Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Zaman Musa masih tidak ada istilah Yahudi, Nasrani gitu. Bani Israel 600 orang. Dibawa lari oleh Nabi Musa menghindar Firaun. Dikejar oleh Firaun dan tentaranya jumlahnya 2 kali lipat, 1.200. Terus lari. Setelah mengetahui depan ada laut, para pengikut Nabi Musa, wah kena nih. Nah gitu. Kena nih. Nggak mungkin bisa lari ke laut. Tidak mungkin bisa menghindar dari kejaran Fir'aun. Melemah. Frustasi. Nah, lemah. Nabi Musa kan tidak. Kita bersama Allah. Maka ada doa Nabi Musa alaihissalam. Allahumma lakal hamdu. Bagimu ya Allah. Wa yakal mustaka. Dan saya hanya bergantung padamu. Dan engkau tempat mohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Itu Nabi Musa. Berserah diri kepada Allah. Berdekatkan dengan Allah. Kesombongannya hilangkan. Saya tidak. La haula wala. Segala puji milikmu ya Allah. Engkau tempat bergantung. Yang bisa menolongi saya hanya engkau ya Allah. Aku la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Serah pada Allah. Kekuatan muncul.
maka Allah ngasih pertolongan, pukulkan tongkat. Jadi kehidupan ini akan penuh masalah. Jangan definisikan tatkala kita berat menghadapi masalah, jangan definisikan masalahnya besar. Tapi definisikan saya lemah. Saking lemahnya saya, maka saya merasa berat menghadapi masalah ini. Kalau kuat kan saya tidak punya bisa menghadapi masalah ini. Maka di dalam surat Hud ayat 12 Allah ngasih resep. Istighfar dan tobat. Allah akan nambah kekuatan di atas kekuatanmu. Menjadi kuat. Jadi siap menghadapi masalah. Nah, jadi urutannya tadi kan pertama, tidak mungkin Allah tidak uji kan kita. Kalau hubungannya dengan takwa dan tidak takwa, Allah uji kita. Walaupun sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, sudah rajin apa, Allah uji. Terus ayat keduanya tadi surat Al-Ankabut ayat 2, nah 23 ya. Terus ayat 155-nya walanabluwannakum bisyai'in, pasti Allah akan uji dengan sesuatu. Nah, ujian-ujian yang Allah berikan kadang kita merasa berat. Nah, merasa berat. Langsung kita wah, masalahnya kegedean. Sehingga saya merasa berat. Coba bayangkan, satu belum selesai udah muncul masalah yang lain. Nah, definisinya keliru. Bukan besarnya masalah yang ada, tetapi lemahnya diri kita. Sehingga menghadapi masalahnya menjadi berat. Karena pasti masalah itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan berikan masalah di luar kemampuan kita. Supaya sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah kasih. Nih, banyak istighfar. Hadis Rasulullah mengatakan istighfar itu Allah akan permudah terus loh kehidupannya, masalahnya akan disolusi, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak istighfar. Tapi istighfar yang disertai dengan tobat, bukan hanya sombong, bukan gitu. Bukan istighfar 1000 kali sambil berdosa, kan bisa. Tetapi istighfar yang betul-betul ingin kembali kepada Allah, ini istighfar tobat. Maka Allah akan ngasih kekuatan. Nabi Ayub alaihissalam, hartanya Allah ambil, anaknya Allah ambil. Berapa besarnya masalah. Dikasih penyakit yang luar biasa. Nabi Ayub tidak merasa berat dan tidak mengeluh sama sekali. Mungkin kalau dari kita ya stres ya. Hartanya hilang, anak-anaknya hilang, dia sendiri sakit sampai diusir dari lingkungannya. Kemudian dia menyendiri dengan istrinya saja. Kayak apa masalahnya? Nabi Ayub tidak mengeluh sama sekali dan tidak merasa butuh untuk mengeluh. Saking kuatnya Nabi Ayub dekat dengan Allah. Menyatu dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Nah, jadi definisinya suka keliru. Wah, masalah kegedean, bukan masalahnya kegedean. Kitanya yang terlalu lemah. Maka perkuat. Istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian kembali Allah. Setelah kembali, kuatkan hubungan dengan Allah. Karena ada fasilitas. Apa? Sholat. Sholat itu komunikasi kita dengan Allah. Itu menjadi dekat kita dengan Allah. Tatkala Rasulullah memberitahukan kepada sahabatnya habis Mi'raj malamnya, maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kok bisa Mi'raj? Kami tidak bisa Mi'raj. Kata, siapa orang iman tidak bisa Mi'raj? Bisa. Kapan? Mi'rajnya orang iman tatkala sholat. Nah, itu kekuatan kepada Allah. Sedang bersama dengan Allah, menghadap Allah. Tatkala kita mengucapkan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, Allah menjawab assalamu alayka gitu. Ini dialog antara Allah dan Rasulnya di Sidratul Muntaha, itu dialog dengan kita. Tatkala kita mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab hamadani abdi, hambaku telah memuji. Setiap ayat yang kita baca di dalam Fatihah, Allah pasti menjawabnya. Dialog. Maka habis sholat itu kuat mestinya. Nah, kuat itu biar siap menghadapi kehidupan dengan berbagai macam ujiannya. Karena kekuatannya luar biasa. Maka jangan sepelekan sholat itu. Ini kan murah ya, orang bayar gitu. Sholatlah minimal dalam kondisi tidak musafir 40 rakaat dalam sehari semalam. Wujudnya 17 sholat wajib, 10 rawatib, bisa lebih loh, karena duhur itu bisa 2, bisa 4 kali 2 kan? Baik badiah maupun qobliyahnya, bisa lebih dari itu. Rawatib 10, kalau sholat wajib 17, rawatib 10 berarti sudah 27, plus tahajud 11, 38. Yang 2 banyak kan, mutahiyatul masjid bahkan lebih dari itu 40. Supaya kita kuat dengan Allah, hidup bersama Allah terus. Nah, setelah kita kuat dengan Allah lewat sholat, tambahin perkuat lagi dengan mengeluarkan apa yang kita miliki, sedekahnya. Jangan biarkan ada hari lewat tidak sedekah. Berapa jumlahnya belakangan, untuk supaya kita punya kekuatan. Kenapa? Karena yang melemahkan diri kita itu adalah hubudunya, cinta dunia. Semakin cinta dunia seorang, semakin megangi dunia, semakin lemah seseorang itu. Maka hubud dunianya dipotong lewat sodakohnya, dikeluarkan. Apa yang kita pegang, keluarkan. Nah, itulah harian seperti itu. Sering istighfar, sergap seperti apa, kita manusia biasa, banyak salahnya. Rasulullah SAW sepagi Rasulullah tidak pernah kurang istighfarnya dari 100 kali. Yang tidak pernah salah. Lantas kita yang susah benar harus berapa kali kan gitu istighfarnya. Nah, inilah yang harus kita perbuat. Kita pasti menghadapi masalah. Tidak mungkin tidak, pasti menghadapi masalah. Nah, supaya kuat dengan masalah, maka jangan jauhi Allah. Nempel terus dengan Allah. Dengan ibadah sholat, ibadah sedekah dan sebagainya. Istighfar yang banyak. Nah, insya Allah, walaupun masalah-masalah banyak, tetap istiqomah. Diuji lulus. Apa bentuk lulusnya? Orang yang lulus dari ujian adalah istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam berjihad sampai akhir hayat, mati husnul khotimah syuhada. Itu lulus namanya dalam ujian. Jadi yang namanya lulus ujian itu adalah istiqomah ibadah. Kita kalau orang sudah jauh dari ibadahnya sudah nggak lulus. Walaupun ujiannya enteng, dia lulus, nggak lulus. Jadi lulus tidaknya bisa kita rasakan istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berjihad, istiqomah dalam berdakwah sampai akhir hayat. Dan nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, disebut syuhada. Ini lulus ya. Nah, ini penuh kekuatan makanya. Nah, jadi hadirin hormati, marilah kita mencoba semaksimal mungkin dengan mohon sama Allah. Sebab Allah tempat kita bergantung dan Allah yang menolong kita. Kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak akan merasa hebat di hadapan Allah karena tergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik hidayah pada kita sehingga kita istiqomah ala din ala ta'ala jihad sampai akhir hayat dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.